Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Bapak Ibu pembina, penasihat dan pengurus Masjid Al-Mu'min yang kami hormati, teman-teman dari Irmas dan pemuda yang kami banggakan, serta kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali berkumpul di tempat yang mulia dan akan membahas permasalahan yang juga mulia karena terkait dengan kepentingan kaum muslimin, sehingga pada pertemuan kali semoga diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sedikit ini nasihat untuk saya pribadi dan semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya kita hidup di dunia ini diperintahkan atau disyariatkan untuk senantiasa beramal saleh. Yang amal saleh ini hendaknya kita lakukan secara terus-menerus sampai kita meninggal dunia, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu hingga datang kematian. Beribadah kepada Allah dan beramal saleh terus-menerus hingga kematian menemui kita. Dan juga Allah berfirman, "Fa'idza faragta fansab." Apabila kalian telah selesai mengerjakan sebuah amalan, maka berpindahlah kepada amalan yang lain. Sehingga Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, beramal saleh itu adalah kegiatan yang terus-menerus. Selesai kita melakukan amal soleh, maka kita diperintahkan untuk mengerjakan amal yang lainnya. Sehingga tidak jarang, kadang-kadang atau bahkan sering kita bertemu dengan kejenuhan, bertemu dengan rasa malas ketika mengerjakan amal soleh. Karena memang tabiat manusia adalah dia sering mengalami rasa malas. Bahkan yang sudah dijelaskan ketika dikatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Naik dengan mentaati Allah dan turun dengan bermaksiat kepadanya. Ini kaidah yang dijelaskan oleh ulama kita, bahwasanya iman itu kadang naik, kadang turun. Kadang kita semangat, kadang juga kita malas. Dan ini bisa kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang kita semangat beribadah, datang ke masjid sebelum adzan, rutin baca Al-Quran, rajin baca buku. Itu kita lakukan ketika iman sedang naik, sedang semangat.
Tapi di lain waktu juga kadang-kadang iman kita turun. Kita malas ke masjid ketika sudah iqomah, jarang baca Al-Quran, jarang baca buku, sehingga karena adanya fenomena yang demikian, bahwasanya kita ini kadang semangat, kadang lemah dalam beramal, maka hendaknya kita bisa mencari solusi sehingga kita bisa mempertahankan semangat kita, atau kalaupun semangat kita turun, kita bisa segera mengobatinya. Karena rasa malas, iman yang turun itu jangan kita biarkan, harus kita lawan. Kadang-kadang kita malas, kita turun imannya, tapi kita harus segera bangkit kembali. Bagaimana caranya? Di antara caranya adalah dengan kita mengetahui fadilah atau keutamaan amal tersebut. Ketika kita mengetahui keutamaan amal tersebut, maka kita bisa kembali bersemangat. Seperti misalkan ketika kita ingin kembali bersemangat sholat 2 rakaat sebelum subuh, sholat sunnah fajar, ini susah karena subuh itu waktu yang susah. Kita kondisinya sedang tidur, tidak kondisi terjaga, kondisinya ngantuk, tiba-tiba harus bangun. Kadang-kadang bangunnya juga sudah komat, sudah terlambat, sehingga susah. Makanya kita harus mengingat keutamaan sehingga kita bisa semangat mengerjakan dan bangun lebih awal. Di antaranya dengan mengingat hadis Nabi, Rakaat fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Dengan kita mengetahui keutamaan ini, maka diharapkan bisa timbul semangat. Demikian pula Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita ini sedang mengurusi masjid, juga kadang-kadang semangat, kadang-kadang juga lemah semangat kita. Maka dalam kita mengurusi masjid ini agar semangat kita tetap terjaga, kita harus bisa mencari motivasi. Apa keutamaan kita mengurusi masjid? Di antaranya adalah sebagaimana hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang 7 golongan ini akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita tahu bahwasanya hari kiamat itu peristiwa yang sangat dahsyat. Kita bayangkan, kita hidup di dunia ini paling cuma 60 tahun, 70 tahun. Setelah itu kita meninggal dunia, kita dikubur yang tidak tahu sampai kapan. Mungkin ratusan tahun kita di kuburan, atau ribuan tahun kita di kuburan. Setelah kita dibangkitkan di hari kiamat, dan kita diproses di hari itu, yang 1 hari di sana lamanya 50.000 tahun. Maka ini peristiwa yang sangat mengerikan, yang sangat dahsyat, di mana matahari juga didekatkan sedekat 1 mil. Kita bisa merasakan matahari yang sekarang ini jaraknya dari bumi sekitar 150 juta kilometer. Itu pun panasnya luar biasa. Apalagi ketika hari kiamat didekatkan sedekat 1 mil, maka sangat panas sekali. Hari yang sangat susah, sehingga kita membutuhkan naungan. Dan hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah memberikan kabar ada 7 golongan manusia yang akan diberikan naungan di hari kiamat ketika matahari didekatkan sedekat 1 mil. Di antaranya adalah golongan itu adalah warujulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, yaitu orang-orang yang hatinya tergantung di masjid. Orang-orang yang hatinya tergantung di masjid, inilah di antara golongan orang-orang yang akan mendapatkan
naungan di hari kiamat. Sehingga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan amanah untuk mengurus masjid, sehingga setidaknya ini membuat hati kita senantiasa tergantung di masjid. Bagaimana seseorang yang hatinya tergantung di masjid itu? Maka para ulama menjelaskan ada dua. Seseorang dikatakan hatinya tergantung di masjid ada dua. Yang pertama adalah orang yang senantiasa dia menunggu waktu sholat dengan sholat yang lain. Dia berada di masjid untuk menunggu waktu sholat. Misalkan dia sholat maghrib di masjid, kemudian duduk, zikir, dan menunggu waktu isya. Ini yang dimaksud dengan seorang yang hatinya tergantung di masjid. Atau orang yang tidak di masjid, ini penafsiran yang kedua dari para ulama, tetapi hatinya terpaut dengan masjid. Artinya secara fisik dia di luar masjid, dia bekerja di luar masjid, di sawah atau di ladang, di kantor, tapi hatinya selalu ingat masjid. Dibuktikan dengan ketika ada adzan, dia segera bergegas menuju ke masjid. Inilah orang-orang yang dikatakan hatinya tergantung di masjid dan akan mendapatkan naungan di hari kiamat kelak. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, semoga yang sedikit bermanfaat bagi kami dan bagi Bapak Ibu sekalian. Kurang lebih yang mohon maaf. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ilham Arizal atas tausiahnya, yakni tentang beramal soleh yang dilakukan secara terus-menerus sampai meninggal. Jika selesai menjalankan amalan soleh, maka segera melakukan